Ya, selamat malam. Dengan saya Bram Christopher Sinaga ST. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 dengan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Saya berasal dari Angkatan 5 Kelompok 1 dengan nomor absen 3 dengan pengampu materi Dr. Dumasari Harap SHMSI. Nah, pada kesempatan ini saya akan presentasikan tugas individu saya pada hari ini, yaitu mind map modul etika publik. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang saya dapat ketika saya belajar tentang modul etika publik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kode etik ASN, yaitu aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok, khususnya di sini ASN. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Contohnya dimulai dengan kata permisi, tolong, terima kasih, dan sebagainya. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan UU dan etika yang berlaku. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat ataupun mencari keuntungan. 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip etika publik. Definisi etika publik adalah referensi standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada beberapa teori etika yang sifatnya berlaku absolut, universal, dan berlaku relatif, yaitu dalam hal ini penerapannya disesuaikan dengan kearifan lokal atau misalnya suatu norma yang berlaku pada suatu wilayah. Contohnya, kalau kita berada di beberapa kota, ada beberapa kota yang penduduknya tidak nyaman mengkonsumsi daging lembu, kita menjaga etika dengan tidak secara demonstratif memakan daging tersebut di hadapan publik. Yang kedua, aliran pemikiran etika ada wahyu, intuitif, empiris, dan rasional. Dan prinsip-prinsip etika mengandung hal-hal seperti berikut, yaitu kebaikan, keindahan, persamaan, keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Dan sebagai ASN, ada standar etika publik yang harus dipenuhi dari masyarakat, khususnya tuntutan masyarakat setelah zaman reformasi, yaitu agar kita semua ASN bersih dari KKN. Yang kedua, berkembangnya kehidupan demokrasi. 3, tegaknya supremasi hukum. Dan keempat, perlindungan dan penghormatan hak manusia. Nah, yang berikutnya terakhir saya akan menjelaskan tentang 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah manajemen perubahan, 2, penataan peraturan perundang-undangan, 3, penataan dan penguatan organisasi, 4, penataan tata laksana, 5, penataan sistem manajemen SDM, 6, penguatan akuntabilitas, 7, penguatan pengawasan, dan 8, peningkatan pelayanan publik. Ini poin-poin penting yang saya dapat. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga dalam kesempatan berikutnya saya bisa memperdalam lagi nilai-nilai dan menjalankan etika publik sesuai dengan etika publik yang berlaku di negara ini. Terima kasih.